Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Idul Adha adalah hari raya Islam yang tanggal 10 jatuh atau setiap tahun dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah adalah bulan 12 dalam tahun Islam atau tahun Hijriah. Jadi setiap tahun selamanya Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Berkaitan dengan Zulhijjah, ini berkaitan dengan kurban atau penyembelihan. Sehingga ada dalam hadis bagi orang yang ingin menyembeli kurban maka ada aturannya. Mulai masuk pada bulan Zulhijjah, ketika masuk di tanggal 1 bulan Zulhijjah, maka ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang ingin berkurban. Pertama, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang akan berkurban, hewan kurban, pertama tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh juga memotong rambut atau mencabut rambut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hijjah wa arada ahadukum ayyudahi an sya'rihi wa adfarihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jika kalian telah melihat hilal Zulhijjah, kemudian kalian ingin menyembeli, maka hendaknya dia menahan, tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahi. Maka tidak boleh bagi orang yang telah masuk bulan Zulhijjah dan ingin menyembeli, jangan memotong rambutnya, tidak boleh mencukur rambutnya, dan tidak boleh memotong kukunya sampai dia menyembeli, kecuali dia sudah menyembeli. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah bagi orang yang ingin menyembeli enggak boleh potong kuku. Kemudian yang kedua, bagaimana jika, ini pertanyaan yang sering datang di masyarakat, bagaimana jika orang yang tanpa sengaja kemudian dia menggaruk kepalanya atau tangannya, atau mungkin jenggotnya dia garuk, kemudian tiba-tiba ada jatuh rambutnya. Apa hukumnya? Jadi di sini sesuatu yang tidak disengaja maka tidak mengapa. Karena dia hukumnya menggaruk dan ternyata ada jatuh rambutnya maka tidak mengapa. Tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika orang yang ingin menyembeli tapi dia lupa sehingga dia potong kuku. Selesai dia potong kuku baru dia ingat. Nah, yang ketiga ini juga terkadang di masyarakat, dia udah pengen menyembeli dan dia tahu bahwa dia harus tidak boleh memotong kuku, tidak boleh menggunting rambut, cukur rambut. Tapi tiba-tiba sebelum Idul Adha, mungkin berapa hari dia potong kuku. Selesai potong kuku baru dia ingat, ternyata dia menyembeli dan tidak boleh memotong kuku. Maka ini hukumnya tidak mengapa. Karena lupa itu tidak kena hukum. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Yarfa'ullah, innallaha yarfa'u an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah mengampuni dari umatku orang yang salah dan lupa dan apa yang dia dipaksa. Yang keempat, bagaimana jika dia tidak berniat menyembeli? Tiba-tiba pada hari keempat atau kelima Zulhijjah dia ingin menyembeli dan dia bergabung di kelompok untuk menyembelih hewan kurban. Nah, bagi orang seperti ini maka dia cukup menahan sejak dia punya niat menyembeli sampai di hari raya. Cukup dia menahan, tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Yang kelima, jika dia sengaja memotong kuku dan memotong rambut, memangkas rambut atau mencabut rambut, kemudian dia sadar bahwa dia masuk pada larangan karena dia ingin menyembeli, maka pada kondisi ini dia termasuk melakukan pelanggaran dan dia banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kafarat baginya, tidak ada denda baginya atas perbuatan itu, tapi dia banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam yang banyak datang dari masyarakat. Yang keenam, bagaimana jika seorang suami yang ingin berkurban, apakah istri juga tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh memotong kuku atau anak juga seperti itu? Ini tidak. Jadi larangan itu hanya berlaku bagi orang yang ikut dalam atau sahibul kurban. Adapun istrinya atau anaknya itu tidak mengapa. Begitu juga sebaliknya, jika istrinya yang masuk dalam kelompok untuk menyembelih hewan kurban, cuma istrinya dan suaminya tidak, maka suaminya tidak mengapa memotong kuku atau rambut. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi larangan itu hanya berlaku kepada sahibu al-kurban.